Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novia Anggraini di Learning Journal Etika Publik. Pada etika publik terdapat 3 bahasan pokok, yaitu definisi, kode etik dan perilaku pejabat publik, serta bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama yaitu definisi. Etika merupakan refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus di mana ditujukan pada prinsip ketentuan tertulis. Pembahasan yang kedua yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, cermat, disiplin, hormat, sopan, tanpa tekanan dalam melayani, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau yang berwenang, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, bertanggung jawab, efektif, efisien dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara, menjaga agar terhindar dari konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak mencari keuntungan sendiri atau untuk orang lain, berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN, menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Semua itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga terdapat nilai dasar etika publik, yang diantaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat, profesional dan tidak berpihak, keputusan didasarkan pada prinsip keahlian, lingkungan kerja yang non-diskriminatif, standar etika luhur, bertanggung jawab pada tindakan dan kinerja, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Melaksanakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, kesetaraan dalam pekerjaan, serta efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Pelayanan publik memiliki 3 fokus utama, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, di mana etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang salah atau benar pada kebijakan publik dan alat evaluasi, serta modalitas etika, yaitu menjembatani antara nilai moral dengan tindakan aktual. Selanjutnya, ada 3 prinsip dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Sebagian besar pejabat publik masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi sebagai sarana untuk melambungkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Hal itu membuat tidak terwujudnya peningkatan kinerja organisasi, sehingga diperlukan perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, mengubah wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dalam area reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga atau pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, pembahasan ketiga terkait bentuk kode etik dan implikasinya. Pertama, pentingnya etika publik.
Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Di satu sisi, nilai-nilai sebagai pelayanan publik yang bermartabat dan luhur akan dapat dipertahankan, dan di sisi lain, warga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap aparatur pemerintah karena pelayanan yang profesional. Selanjutnya, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Pertama, legitimasi kekuasaan. Kedua, legitimasi sosiologis. Dan ketiga, legitimasi etis. Di samping penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang seringkali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Pengaruh buruk dengan adanya konflik kepentingan dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku seperti aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, serta loyalitas ganda, yaitu menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku di sebuah negara cukup beragam dari segi substansi maupun redaksinya, di mana itu mengikuti kaidah moral yang universal dan menyesuaikan konteks lingkungan dari sistem administrasi publik sebuah negara. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber kode etik di Indonesia yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan. Pertama, PP nomor 11 tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. 2. PP nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. 3. PP nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, warisan pada pemerintahan Orde Baru dalam rumusan sumber kode etik PNS kemudian masih diteruskan oleh pemerintahan di masa reformasi birokrasi, yaitu dengan adanya PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etika pegawai negeri sipil. 5. Pada masa pemerintahan reformasi birokrasi, penyempurnaan dari peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 menghasilkan peraturan baru yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan yang terakhir, peraturan kode etik PNS dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana ini merupakan sumber kode etik yang paling kuat saat ini. Kemudian, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Akan tetapi, kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang bersifat eksplisit, yang pada pelaksanaannya secara nyata tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral pada ASN. Apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kebaikan, itu semata-mata karena dia tidak tahu norma atau bertindak yang baik, atau tidak tahu cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal yang diperlukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus. Dengan demikian, para pejabat dan pegawai ASN perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu, serta penyadaran akan perlunya menaati kode etik, harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian. Demikian learning journal terkait kode etik dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.